Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, apakah kalian tahu bagaimana cara membangkitkan sedulur papat kalimo pancer untuk segala keperluan kita? Sebetulnya seperti apa sih sedulur papat limo pancer itu? Apakah semacam makhluk goib atau makhluk lainnya yang di luar nalar kita? Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, beri komentar, dan share ya ke teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Mbah Budi Yunusae, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Dalam pengetahuan yang saya pahami, yang dimaksud dengan sedulur papat limo pancer adalah erat kaitannya dengan pengetahuan penciptaan. Mari kita kupas lebih dalam mengenai sedulur papat limo pancer. Sedulur papat itu sendiri meliputi kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan puser. Sedangkan limo pancer sendiri adalah dimaksudkan sebagai pengetahuan penciptaan. Mari kita bahas satu persatu mengenai kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan puser ini. Kakang kawah atau air ketuban mempunyai fungsi yang melindungi, yang meliputi, yang mengelilingi kita pada saat kita masih berada dalam kandungan. Kawah ini bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai pikiran atau cipta. Manusia sepanjang hidupnya selalu diliputi atau dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang meliputi kita ini sangat luas untuk bisa mewujudkan penciptaan. Maka pikiran haruslah diarahkan, dikeluarkan bersama sang kehendak. Hal ini seperti air ketuban yang melindungi bayi saat masih dalam kandungan. Puncak dari tugas sang ketuban adalah melicinkan jalan lahir, sehingga kehidupan sang bayi wujud menjadi nyata di dunia ini. Jadi, ketuban ini mewakili pikiran sebagai sarana awal dari penciptaan. Tanpa ada pikiran, tidak ada penciptaan. Maka latihlah pikiranmu agar mampu diarahkan untuk mewujudkan keinginanmu, apapun itu. Adi ari-ari. Adi ari-ari itu adalah plasenta. Fungsi utama ari-ari adalah untuk memberi makan sang bayi selama dalam kandungan. Ari-ari ini mewakili rasa atau rasa dalam penciptaan. Setelah pikiran diarahkan, difokuskan, maka perlu diisi oleh rasa, sehingga kehendak tadi menjadi hidup. Karena bukannya pikiran sebagai gambaran saja, tapi sudah diolah oleh rasa yang menghidupkan gambar tadi. Suatu misal, kita berkhayal, "Ndah neo senenge yen aku iso tuku motor. Betapa senangnya kalau saya bisa membeli motor." Dengan membayangkan pikiran tentang bagaimana bisa memiliki motor, dengan segala gambar tentang
definisi cara-cara untuk memiliki motor tersebut dengan dilengkapi oleh rasa seakan-akan itu sudah terjadi, maka pembentukan kasunyatan semakin kuat dan semakin dekat dengan realita. Frekuensi kenyataan yang jauh dan halus menjadi semakin kasar dan mendekati terjadi. Ibarat mimpi sudah hampir jadi kenyataan. Bagaimana? Senang kan? Berikutnya yaitu pusar. Pusar adalah penghubung ari-ari dengan si jabang bayi yang pada akhirnya harus pupak atau dilepaskan. Pusar mewakili karsa atau dikersakne atau dikatakan. Dalam ilmu penciptaan, sebuah kehendak haruslah dikatakan atau diucapkan. Tanpa ada pengucapan, maka kehendak belum terhubung dengan semesta. Karena kata-kata adalah penghubung antara apa yang kita pikirkan dan rasakan untuk bisa dipahami sesuatu di luar diri yang disebut semesta. Maka salah satu syarat kasunyatan bisa tercapai atau keinginan bisa terwujud adalah dengan cara dilepaskan dari diri kita dengan dikatakan dan dituliskan agar sisi badaniah atau wujud bisa menangkap maksud dari kehendak yang belum terwujud atau pikiran dan rasa tadi. Nenek moyang kita menyampaikan dalam satu kata yaitu wujud yang bahasa Arabnya kun atau jadilah. Pusar juga mewakili sebagai sabda. Karena itulah kita harus hati-hati dengan kata-kata yang meluncur dari mulut kita. Kalau tidak hati-hati, kata-kata bisa jadi bumerang di kita sendiri. Nenek moyang kita dulu menyampaikan sabda Pandito Ratu tan kena wolak-walik. Jika kata sudah keluar dari mulut, tidak bisa ditarik kembali dan tidak bisa berubah, dan terjadilah. Berikutnya getih. Getih dalam bahasa Indonesia adalah darah. Darah adalah unsur kehidupan yang bergeraknya menandai kita masih hidup. Darah mewakili karya, cipta, rasa, karsa. Tanpa karya atau tindakan, maka tidak akan terjadi apapun dalam kehidupan. Di dalam karya inilah akan terjadi keajaiban. Darah terus mengalir sebagai pertanda kita ini hidup. Artinya, kita harus terus bergerak sebagai upaya mengupayakan dari apa yang kita harapkan. Jadi, Anda yang hobi ndekem atau mager ya, karo umi-umi tanpa karya, tanpa tandang, tanpa tindakan, dan berharap keajaiban terwujud, apakah bisa? Jawabnya adalah bisa saja, tapi hanya di dalam mimpi. Mimpi itu hanya akan jadi nyata jika kita bangun dari mimpi. Paham ya? Yang terakhir adalah pancer. Pancer atau bisa juga disebut pusat adalah diri manusia sendiri. Anda dan saya ini yang punya keinginan, yang punya kehendak, yang punya mimpi dan berharap atau memiliki harapan. Jadi kesimpulannya, apakah sedulur papat itu semacam makhluk gaib yang merupakan penjaga hidup kita? Makhluk gaib yang bisa disuruh, diatur, melakukan apapun, termasuk disuruh
nyeduh kopi untuk kita ya, memukuli teman yang iseng atau lainnya. Dengan meresapi penjelasan dan penjabaran saya ini, seharusnya sudah paham. Maka untuk kesimpulannya, silakan Anda jawab dan pikirkan sendiri. Asal Anda tahu, gaib itu tidak serumit yang Anda prasangkakan. Karena itu kalau belajar urip atau hidup itu harus mencari guru spiritual yang betul-betul mengajarkan kehidupan, yang bicaranya menggunakan akal, bukan dengan nafsu, bukan pula guru yang jarine jarine iso mabur, jarine iso menghilang ya, dan lain sebagainya. Mari kita belajar ilmu yang dapat dilogikakan, yang bisa dipahami. Semoga kajian ini bermanfaat. Sekian dulu kajian ilmu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulurku semuanya. Pasukan Bernama